sendiri sebenarnya ini nggak sih kayak sebenarnya pingin nggak sih kayak jadi orang jadi ibu gitu, kayak mulai kepikiran nggak kalau Anya jadi ibu tuh jadi ibu yang kayak gimana sih? Coba. Pengen banget, sumpah aku sebenarnya pengen banget kalau misalnya memang ternyata ada anjir kenapa gue jadi curhat ya. Nggak apa-apa ya, ini beneran loh Kak, omongan aku dari hati loh ya, nggak apa-apa ya guys. 1224 orang yang nonton, diem aja, aku cuma ngomong doang, jangan sampai omongan ini keluar dari live ini, oke guys, aku spill. Jadi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya kalau emang udah ada cowok yang mampu buat jadi suami aku, mampu itu dalam arti mampu setia, kayak lo nikah sama gue ya beneran, ya udah di hidup lo nih berarti gue doang nih yang juga yang paling penting, misalnya nggak ngomongin materi, dan itu disebabkan oleh finansial katanya menurut riset gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya finansialnya nih cowok juga cocok sama aku, ya aku mau aja nikah gitu. Dan ketika aku nikah, cita-citaku tuh misalnya aku punya anak, aku tuh pengen ngurusin anak aku sendiri gitu. Aku nggak mau kayak misalnya masih kerja jadi artis, entah syuting film atau apa. Kadang syuting film bisa berminggu-minggu, aku nggak mau ninggalin anak aku gitu. Maksudnya pertumbuhan anak itu kan adalah momen yang emang setiap manusia itu kan growingnya tuh dari childhood gitu. Dan aku tuh pengen ada di childhood anak aku, jadi aku pengen nanti anak aku jadi manusia yang bagus, manusia yang bener gitu. Jadi kayaknya ntar kalau misalnya emang nikah, aku kayaknya stop dari dunia ini, aku mau aja sih gitu Kak. Ini mungkin bisa jadi kayak keputusan besar juga nggak sih, kayak jadi berhenti mungkin ya, tapi nggak ada yang tahu juga kan ya. Makanya harus nyari cowoknya yang worth it banget. Kalau nggak worth it ya udah main-main aja gitu loh. Silakan untuk para laki-laki ya yang mungkin juga sudah siap sesuai dengan kriteria Anya tadi, merapat semuanya ya, karena Anya pengen di rumah ya. Jadi tolong kan kalian kan ya. Oke, tapi Anya kan kita tahu nih mungkin ada beberapa setahun ini lah ya, ada beberapa fenomena kayak child free kayak gitu-gitu, kayak istilahnya nggak punya anak gitu, kayak cukup married sudah gitu, berhenti nggak punya anak. Kalau kamu kayak gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya itu yang child free itu ya, yang katanya juga ada beberapa orang yang emang nggak pengen punya anak, itu nggak bisa disalahin juga sebenarnya, karena itu prinsip hidup orang masing-masing. Kadang mereka emang punya beberapa alasan yang kayaknya kalau kita denger tuh nggak make sense, tapi kalau misalnya emang kita bener-bener lihat, diteliti lagi, mungkin emang bener apa yang diomongin. Contohnya dulu aku pernah punya mantan. Terus dia ini dari keluarga yang broken home, tapi broken home-nya beneran broken home yang bener-bener nggak diurusin, yang sampai dia harus nyari uang sendiri, yang kasihan banget gitu. Terus waktu itu aku pacaran emang cuma sebentar, tapi sempat ada omongan-omongan iseng kayak gimana ya ntar kira-kira nikah nggak ya atau apa. Terus dia kayak ngomong, aku sih nggak akan mau punya anak katanya gitu. Terus kayak even nikah aku sih nggak akan mau punya anak. Terus kayak loh kenapa gitu, ngapain punya anak, emangnya bisa ngejamin kalau misalnya ntar udah ngelahirin anak ke dunia ini terus bakal lo besarin dengan tanggung jawab yang penuh dan bagus dan apa gitu-gitu. Wah berat banget deh omongannya. Terus kata dia juga kayak banyak banget juga kan anak-anak yang masih terlantar di luar sana yang emang gak keurus, kenapa nggak itu aja yang diadopsi atau apa. Kayak wah berat banget gitu. Jadi kayak emang itu prinsip orang aja gitu sih Kak. Cuma kalau aku pribadi ya aku sangat-sangat pengen punya anak yang emang keturunan aku sama pasangan aku gitu. Jadi bisa dibilang kayak itu emang tergantung kebutuhan masing-masing dan juga kesiapan. Ada orang yang pinginnya barengan tapi dia memang nggak punya anak, ada yang memang ingin meneruskan ya, kayak Anya tadi juga cerita emang pengen banget punya anak gitu, apalagi anak dari kan. Oke. Kalau misalnya ngomongin kalau misalnya Anya nih akhirnya punya anak gitu kan ya, ada nggak sih parenting yang ingin kamu terapkan sebagai ibu, atau mungkin malah mama belum sempat menerapkan ke Anya dan Anya pingin terapin ke anak tersebut tuh kira-kira apa parenting yang seperti apa? Oke. Mungkin kalau nanti aku punya anak, mungkin cara didik aku itu pendekatannya akan lebih kayak temen aja kali ya, karena aku ngeliat banyak banget sih contohnya temen-temen aku yang misalnya punya orang tua yang galak, yang suka bilang kata-kata yang negatif seperti jangan ini, jangan itu, misalnya jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan apa, misalnya kayak gitu ya. Itu ntar anaknya malah jadi kesel, malah jadi dilakuin yang sebaliknya
kayak gitu. Jadi malah mostly teman-teman aku yang bandel itu adalah yang orang tuanya tuh sangat menjaga, mengekang, ngepres mereka, jadi mereka berontak gitu. Dan banyak juga teman-teman aku yang misalnya orang tuanya kayaknya santai nih, bahkan orang tuanya mungkin bisa dibilang ya kayaknya bandel, yang bandel orang tuanya gitu, tapi anaknya malah pada baik-baik karena mereka dikasih kebebasan. Misalnya contoh kayak lu mau bandel, coba sini bandel depan mama atau bandel depan papa, maksudnya kayak ada trust yang dibuild sama si orang tuanya sama anaknya gitu loh. Terus pendekatannya juga kayak teman, jadi bisa sharing apa aja. Jadi kayak gitu sih kalau aku pengennya kayak ya gitu. Jadi bisa dibilang memang kayak anak dikasih kebebasan untuk bisa menentukan kira-kira keinginannya apa gitu. Ya, asal kita ngasih konsekuensinya apa. Misalnya kayak misalnya ngasih tahu anak, anggapnya kayak kak gitu, misalnya kak kamu terserah mau ngapain, misalnya mau pulang malam atau apa, tapi kalau pulang malam itu ntar bisa begini gini gini, kalau misalnya ini ntar gitu gitu gitu, kayak dikasih tahu ntar dia suruh milih. Mungkin itu kayak lebih make sense di otak anaknya. Apalagi kalau kita tahu mungkin beberapa parenting yang mungkin body gang juga ngerasain ya, kayak mungkin orang tua yang overprotective juga, malah nggak protektif ya, yang mungkin takut tapi akhirnya anaknya jadi nggak kemana-mana, sekali yang kemana-mana jadi gitu kan, jadi nggak lihat kan. Karena pengalaman aku sendiri juga misalnya gini, ada beberapa kejadian, misalnya mama aku tuh dulu pernah ngelarang aku buat jangan pulang malam, aku malah pulangnya pagi gitu misalnya, tapi dia nyuruhnya marah-marah nih gitu, kayak kamu tuh gimana sih, kamu pulangnya udah jam 12 gitu misalnya kan. Terus aku kayak hah, tapi kayak marah-marahnya tuh bikin aku kesel, terus kayak ya udah gue jadi pulang jam 3 gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu mungkin moodnya dia lagi beda nih, kayak mungkin vibesnya lagi mellow atau gimana, ngomong sama aku kayak kamu gimana, misalnya di sini udah malam tahu kan gini-gini, iya udah tahu, oh ya udah mau pulang belum, oh ya udah terserah, misalnya kayak gitu aku mah jadi kasihan, ngerti nggak? Dari kasihan itu aku jadi kayak ya udah deh aku pulang sekarang gitu. Jadi ya gitulah kurang lebih. Oke. Wah ini emang bener ya, seru banget kalau ngomongin tentang seputar anak dan juga ibu gitu kan ya. Ada aja sayang iya tapi juga gemes gitu kan rasanya, iya ngerti lari. Oke, kita ngomongin hal ini Anya ya kan, kalau Anya sendiri sebenarnya so far nih ya, pernah nggak sih kayak dapet kayak kontra atau mungkin dapet cibiran-cibiran yang mungkin tuh kayak ibaratnya apa ya, sakit hati banget dan akhirnya cuma mama yang bisa nenangin, kayak karena mama yang tahu atau kayak gimana tuh? Aduh, misalnya kayak gitu ya, gimana ya, kalau aku tuh dulu misalnya anggap aja waktu aku awal jadi selebgram gitu, kayak itu kan aku dengan cara yang viral ya dan kurang positif lah sepertinya. Misalnya aku pun sedih, aku tuh tipe orangnya nggak yang kayak, mungkin aku bisa lebih ekspresif di depan temen aku, mungkin aku misalnya kayak kesel ngeliatin komen netizen atau apa gitu, mungkin aku bisa marah-marah atau kayak sedih di depan temen aku, tapi kalau di depan mamaku tuh aku kayak robot gitu loh, aku nggak bisa kayak nunjukin ekspresi sedih aku atau apa, karena aku nggak mau kalau misalnya nanti aku sedih dia juga ikut sedih misalnya kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu, jadi kayak nutupin perasaan aja. Mungkin kalau lagi seneng aja ya aku ekspresif, tapi kalau misalnya aku sedih atau aku kesal atau apa, aku kayak ya udah kayak acting aja kayak nggak ada apa-apa gitu sih Kak. Jadi jarang banget kayak ngeluh ke mama terus habis itu mama kayak nenangin gitu, jarang, karena mama selalu taunya Anya nggak kenapa-napa gitu. Misalnya ada apa-apa, misalnya ada berita negatif atau apa, dia kayak cuman nanya kamu nggak apa-apa atau apa, aku cuma bilang nggak apa-apa santai aja misalnya kayak gitu, tapi bisa aja mungkin nggak kayak gitu sih Kak. Jadi bisa dibilang memang Ayah juga mau nunjukin juga kalau misalnya kamu juga bisa nyelesain masalah sendiri, betul nggak sih ya? Iya. Maksudnya aku nggak mau yang kayak apa-apa ngadu, karena nggak tahu dari kecil aku nggak biasa ngadu sih. Mungkin kalau aku dari kecil kebiasaan kayak ngadu, ini mungkin bisa gede kayak gitu ya. Aku nggak kebiasaan ngadu sebenarnya. Ini juga bisa ini ya, mungkin banyak juga bodyguard juga punya pengalaman sama kayak Anya juga, kayak apa ya, kayak kalau ada sesuatu masalah harus beresin dulu, mungkin baru cerita nanti kayak 2 hari kemudian. Iya. Sama mana? Ini juga bodyguard yang belum give dari MS Bodyguard kayak gitu. Nah, tapi Anya pernah nggak sih kayak mama itu apa ya, punya pesan-pesan sama Anya gitu ya, kamu tuh nanti kalau jadi ibu kamu tuh harus kayak A, B, C gitu, pernah nggak sih kayak gitu atau kayak gimana? Kalau jadi ibu nih, pesan kalau jadi ibu dari mama aku. Pernah nggak kayak kamu tuh kalau jadi ibu kamu harus gini? Pernah nggak sih kayak gitu? Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan mama gitu untuk kamu? Aku lupa inget ya, cuman mungkin mama aku tuh dulu misalnya aku bandel, dia sering kayak gini, Anya, kamu jadi anak tuh jangan kayak gitu,
biarin ntar kalau punya anak ntar anaknya kayak kamu loh, bahkan lebih bandel. Terus aku kayak penting ya. amit jangan sampai. Tapi paling biasanya mamaku cuman kayak bilang ya kalau jadi ibu tuh emang yang harus yang sabar, harus yang kuat, yang strong, yang tegar kayak gitu sih ya, standar lah biasa. Sabar, yang ngerti dan paham mungkin ya anaknya kayak gimana ya. Karena Iya. Kita tahu kan emang era ibu, era mama itu kan memang beda ya sama era anak zaman sekarang. Iya, Pasti akan beda. percikan yang mungkin nggak match gitu, kita kayak sukanya A tapi mama kayak gitu pasti. Oke, nah kalau mungkin sebelumnya nih, kalau Anya sendiri goal sebelum 30. Aku kan baru kemarin ulang tahun yang ke-26. Mungkin untuk goal sampai ke umur 30 itu ya tentunya pasti buat karir dulu ya. Karir yang kayak mungkin di film, terus habis itu mungkin di nggak tau lah apalagi lah, pokoknya karir itu nomor 1. Habis itu yang kedua mungkin lebih ke apa ya, kayak bisa ngasih mama apa yang dia mau. Kayak maksudnya alhamdulillah ya sekarang udah bisa ngasih kayak kebutuhannya dia gitu, tapi kayak mungkin belum bisa kasih aset. Nah tapi mungkin nanti sebelum 30 aku bisa kasih aset ke dia gitu misalnya. Terus kalau misalnya 30, sebelum 30 ya keinginan untuk nikah sih ya ada, biar ntar pas melahirkan anaknya mungkin umur 31 gitu, jadi nggak ketuaan kan, jangan ntar. Iya, paling itu sih paling ya goalsnya. Oke, ya. Goalsnya sih pengennya kayak gitu ya. Mungkin juga Bodika juga ngerasain yang sama-sama nih. Udah umur 26 pengennya karir tercapai. Terus kemudian juga bisa kasih orang tua ya. Tahu apa ya, amin. Amin. Amin, nonton live ini, amin.